Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hayat Amaro Adinda dari kelompok 1 dari kelas 12 angka E2. Di sini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menginput transaksi pada perusahaan manufaktur, lebih tepatnya yaitu transaksi 1 sampai 10 pada perusahaan manufaktur rumah komputer. Itu mari kita langsung ke video. Setelah itu kita masuk pada transaksi yang pertama. Di sini terdapat bukti kas masuk yang diterima dari rumah komputer dari International Computer sebesar Rp65.664.000 sebagai pelunasan piutang atas transaksi tanggal 22 November tahun 2020. Di sini juga disertai dokumen pendukung transaksi 1 yaitu berupa faktur yang dibuat oleh rumah komputer tertanggal 22 November tahun 2020 dengan termin 2/10 dan 30 hari dengan pembelian PKO kuantitasnya 8 dengan satuan harga 7.600.000 dengan jumlah 60.800.000. Di sini juga disertai dengan transfer yaitu bukti transfer dari International Computer sebesar Rp65.664.000. Setelah itu kita input pada aplikasi Mayop, kemudian kita pilih sales, receive payment. Pastikan deposito akunnya cash in bank, pilih customer yaitu International Computer. Isikan ID-nya dengan nomor bukti BKN 12/1, tanggalnya tanggal 1 dan 12 tahun 2020. Amount receive-nya ditulis seperti yang kita terima 65.664.000. Untuk payment methodenya kita pilih transfer bank. Di sini karena penjualan dilakukan pada tanggal 22 November tahun 2020 dan pelunasan pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2020, maka terdapat diskon yang harus kita cantumkan, yaitu dengan cara mengkurangkan amount yaitu 66.880 dikurangkan dengan 10% dari diskon yang diterima yaitu sebesar 1.216.000. Maka total dunia akan sama dengan yang kita terima yaitu 65.664.000 dan amount applied-nya juga 65.664.000. Pastikan out of value-nya 0. Setelah itu kita cek terlebih dahulu dengan Ctrl R. Setelah benar maka kita klik OK, kemudian record, print letter. Setelah itu kita lanjut pada transaksi yang kedua. Di sini terdapat bukti pemesanan yang dilakukan oleh Tuan Heri di Jalan Karang Taruna, Sidoarjo, Salatiga dengan pembelian secara online, pemesanan secara online kepada rumah komputer tanggal 1 bulan Desember tahun 2020 yaitu dengan nama produk paket komputer office jumlahnya 1 dengan berat 15 kg dengan satuan harga itu 7.600.000 dengan subtotal 7.600.000. Di sini juga terdapat CNT reguler sebesar 300.000 dan PPN-nya yaitu 760.000 dengan total penerimaan 8.660.000. Untuk itu kita inputkan pada aplikasi Mayop, kita pilih menu sales, kemudian enter sales. Karena ini pemesanan, masih berupa pemesanan, kita pilih dari invoice menjadi order. Dan untuk customernya kita pilih penjualan online.
termnya COD karena ini merupakan penjualan secara tunai. Pada penjualan online ini tidak terdapat penjualan secara kredit. Setelah itu kita isi invoice-nya, yaitu INV garing 611, tanggalnya bulan 1, tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Kita isikan shipnya yaitu 1 dengan item numbernya itu PKO, paket komputer Elvis. Harga satuannya yaitu 7.600.000, dapat diskon dengan total 7.600.000. Dan jangan lupa kita uncentang pada tag eksklusif agar tidak masuk langsung dalam pajak. $7.600.000. Di sini terdapat subtotalnya 7.600.000 dengan teksnya atau bacanya 760.000 dengan total amount 8.360.000. Balance-nya itu 8.360.000. Sebelum kita record, kita kontrol R terlebih dahulu untuk jurnal. Oh, karena ini penjualan secara online maka tidak terdapat penjurnalan. Oke, klik record, cancel. Pada transaksi ketiga ini terdapat bukti pengeluaran bahan produksi yang dilakukan oleh rumah komputer untuk pemrosesan produk yang dipesan oleh Tuan Heri pada tanggal sebelumnya, dan di sini tertera berupa rincian bahan baku dan bahan penolong yang telah dikeluarkan oleh rumah komputer, yaitu dengan total Rp5.740.000. Dan di sini juga terdapat dokumen pendukung transaksi 3, yaitu berupa bukti pemesanan dari Tuan Henry sebelumnya melalui Tokopedia kepada rumah komputer. Untuk menginputnya pada aplikasi Maya, kita pilih menu inventory, kemudian adjust inventory. Setelah itu kita isikan inventory journal number BPBP garing 01, tanggalnya yaitu tanggal pemesanan yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 dengan memo pengakuan bahan baku bahan penolong Setelah itu isikan item numbernya, yaitu yang pertama bahan baku CPU, kuantitasnya yaitu yang terpakai saat ini 1 sebesar 1.450 ya. Akunnya kita linkkan pada akun 51111 yaitu raw material cost process. Kemudian SD 256 sebanyak 2, sama akunnya yaitu 51100 raw material.
setelah itu RM sebanyak 2. MNT 1 setelah MNT KB sin 1 bukan raw material cost. Setelah itu setelah KB MS sebanyak -1 setelah itu KC sebanyak -1 income pada akun 51200 factory overhead cost karena ini termasuk overhead pabrik. KC yaitu CL sebanyak -1 sama 51200 yaitu factory overhead cost proses. Setelah itu PS sebanyak -1 51200. Setelah selesai, kita sebelum record Ctrl R terlebih dahulu untuk memastikannya, yaitu raw material cost proses sebesar 4.680 dan factory overhead cost yaitu sebesar 1.060 dengan rincian sebagai berikut. Apabila telah benar jurnal, maka kita klik OK, kemudian record, cancel. Oke, kita lanjut pada transaksi yang keempat. Di sini terdapat bukti kas keluar pada rumah komputer yang dibayarkan kepada Intel Indonesia dengan nomor BKK 12-01 tertanggal 2 bulan 12 tahun 2020 sejumlah uang 48.390.750 yaitu sebagai pelunasan utang dagang atas transaksi tanggal 20 November tahun 2020. Di sini juga disertai dokumen pendukung yaitu berupa faktur dari Intel Indonesia yang menyatakan ini merupakan rincian dari produk yang dijual kepada rumah komputer pada tanggal 22 November tahun 2020.
yaitu sebesar dengan total Rp49.747.500, dan di sini juga disertai dengan M-Transfer yang ditransfer dari Rumah Komputer kepada Intel Komputer, yaitu sebesar Rp48.390.750. Karena pembayaran yang kita berikan kepada Intel Indonesia sebesar Rp48.390.750, dan pada faktur yaitu Rp49.747.500, berarti kita mendapatkan diskon sebesar 10% dari pembelian. Untuk itu kita akan inputkan pada aplikasi Mayor, kita pilih menu purchase karena kita melakukan pembelian, kemudian kita pay bill karena melakukan pembayaran, dan pastikan untuk pay from account-nya kita cash in bank. Untuk suppliernya kita pilih Intel Indonesia. Setelah itu nomor ceknya karena tidak ada maka kita tuliskan 1, dan untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan Desember tahun 2020 dengan penerimaan sebesar Rp48.390.750. 48.390.750. Nah, ini memonya yaitu pembayaran kepada Intel Indonesia dari Rumah Komputer. Setelah itu akan terlihat seperti INT 1022 tertanggal 25 bulan 11 tahun 2020 dengan total amount Rp49.797.500. Karena ada diskon maka kita harus menghitung diskon terlebih dahulu. Untuk mengetahui diskonnya, maka untuk amountnya sebesar Rp49.747.500 kita kurangkan dengan diskon yang kita peroleh yaitu sebesar 10%, dan kita peroleh Rp1.356.750, dan untuk total awardnya itu Rp48.390.750, dan amount applied-nya secara otomatis akan sama dengan amount-nya. Pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita record, kita kontrol R terlebih dahulu untuk mengetahui jurnalnya. Setelah benar, maka kita klik OK, record, print letter, cancel. Untuk transaksi nomor 5, di sini terdapat kartu harga pokok produksi, yaitu berkaitan dengan proses produksi bahan baku dan bahan penolong produk pemesanan dari Tuan Heri. Rinciannya sebagai berikut, yaitu biaya bahan baku sebesar Rp4.680.000, jumlah biaya tenaga kerja yaitu 80.000, dan biaya bahan penolong sebesar 1.060.000.
dan di sini juga disertai dengan bukti pengeluaran bahan baku dan bahan penolong, yaitu dengan rincian sebagai berikut dengan total 5.740.000. Setelah itu kita input pada aplikasi Mayop, kita pilih account, kemudian record journal entry. Karena sebelumnya kita sudah mengakui bahan baku dan bahan penolong, maka pada transaksi ini kita akan mengakui biaya tenaga kerja. Isikan general jurnalnya, yaitu KHPP 1, tanggalnya tanggal 2 bulan 12 tahun 2020 dengan memo pengakuan biaya tenaga kerja pesanan Heri. Akun yang berkaitan pada transaksi ini yaitu akun direct labor cost process sebesar 80.000 dan expense payable karena terdapat beban hutang sebesar 80.000. Pastikan out of value-nya 0 sebelum kita record. Kita Ctrl R untuk memastikan jurnalnya telah benar. Direct labor cost process sebesar 80.000 dan expense payable sebesar 80.000. Setelah benar, maka kita klik OK, record. Untuk transaksi yang ke-6, di terdapat bukti penerimaan barang jadi dengan nomor BPBJ 12-1 paket komputer Office kuartal 1 dengan jumlah 5.820. Di sini juga terdapat bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh rumah komputer untuk dibayarkan kepada JNP sebagai pembayaran ongkir atas pengiriman barang jadi kepada Tuan Heri sebesar 300.000. Dan di sini juga terdapat dokumen pendukung berupa invoice, yaitu pesanan Tuan Heri sebelumnya pada Jalan Taruna Sidoarjo Salatiga kepada rumah komputer. Di sini juga terdapat faktur pajak sebesar nama barangnya paket komputer Office dengan jumlah 7.600.000 dengan pajaknya 760. Di sini juga disertai dengan bukti dari JNP, yaitu bukti pengiriman kepada Tuan Heri di Jalan Karang Taruna atas produk yang telah jadi, yang telah diproduksi oleh rumah komputer. Untuk menginput pada aplikasi Mayop, terlebih dahulu kita pilih menu inventory, kemudian adjust inventory. Setelah itu kita inventory journal numbernya kita tulis BPBJ garing 01, tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 12 tahun 2020 dengan memonya pengakuan barang jadi Tuan Heri. Item numbernya yaitu PKO, kuantitinya yaitu 1, kita unitnya kosnya 0, amalnya 0,
Setelah itu kita akui lagi yaitu PKO, kuantitasnya 0, unit costnya 0 dengan total 4.680.000. Kita linkkan akunnya yaitu 5100 indirect raw material, itu PKO kuantitasnya 0, 1.060.000. Factory overhead cost. Lagi PKO kuantitasnya 0, unit costnya 0 sebesar 80.000. Kita linkkan pada direct labor. Nah, sebelum kita record, kita terlebih dahulu Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Setelah dirasa benar, maka kita klik OK dan record. Cancel. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengakuan terhadap penjualan, yaitu dengan klik sales, kemudian enter sales, kita pilih register, kemudian yang order, ketikkan tanggal 1 dan 12 tahun 2020. Ini akan menemukan invoice penjualan online sebesar 8.360.000. Ini masih berupa order, maka kita harus menggantinya pada ke invoice dengan cara OK, cancel. Kemudian kita change to invoice. Setelah itu kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal pengiriman tanggal 2 bulan 12 tahun 2020 dan penjualan online pada Tuan Heri sebesar 7.600.000 dengan balance-nya 8.360.000. Setelah itu kita klik pastikan tag inklusinya yaitu Ancentang. Setelah itu kita klik record. Oke, kemudian cancel. Setelah itu kita akan melakukan pengakuan atas biaya ongkir kepada JNT dengan banking, spend money, kemudian jangan lupa untuk cash in bank kita ganti pada cash on hand. Dan pastikan tag inklusifnya tak tercentang. Untuk nomornya kita ganti BKK garing 12/2. Tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Amonnya yaitu 300.000 dengan lainnya yaitu ongkir JNT. Dan untuk memonya biaya ongkir. Biaya pengiriman. Kita linkkan pada freight paid, yaitu kita isi account,
pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita record, kita kontrol Alt terlebih dahulu, yaitu di sini cash online akan berkurang sebesar 300.000 dan fragmentnya akan pada debit 300.000. Kemudian klik OK dan record. Untuk transaksi 7 ini terdapat bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh rumah komputer dibayarkan kepada aplikasi Dana sebesar Rp2.100.500 dengan keterangan pembelian token listrik pada aplikasi Dana. Di sini juga disertai dengan dokumen pendukung transaksi 7 berupa Dana, yaitu tertera pembayaran sebesar 2 juta dengan biaya admin 1.500. Untuk menginput pada aplikasi Mayap, terlebih dahulu kita pilih menu banking, kemudian spend money karena kita melakukan pembayaran, dan jangan lupa pay from akunnya kita ganti dengan cash in a wallet karena lewat Dana. Dan untuk cek nomornya kita ganti BKK garing 12-3, dan untuk tanggalnya yaitu tanggal 3 bulan 12 tahun 2020 dengan total Rp2.100.500. Dan untuk pay-nya kita bayarkan kepada PLN via Dana. Untuk memonya pembayaran token listrik. Untuk akunnya kita pembayaran token listrik yaitu akun electricity, water, telephone, and internet sebesar 2 juta. Dan untuk biaya adminnya yaitu payment fee, akun payment fee akun 6 sebagai biaya admin sebesar 1.500. Pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita record, kita kontrol Alt terlebih dahulu. Di sini cash in a wallet-nya akan berkurang sebesar 2.100.500 dan electricity water pada debit 2 juta dan payment fee yaitu biaya adminnya sebesar 1.500. Apabila telah benar maka klik OK dan klik record. Cancel. Untuk transaksi yang 8 di sini terdapat bukti dari Tokopedia bahwa pesanan dari Tuan Heri telah selesai dengan jumlah atau totalnya 7.600.000 dengan biaya administrasinya dikenakan 86.600 sehingga total penerimaan sebesar 8.573.400. Dan di sini juga disertai dengan dokumen pendukung transaksi 4 yaitu berupa bukti pemesanan yang dilakukan oleh Tuan Heri ada di Salatiga pada tanggal 3 sebelumnya. Untuk menginput pada aplikasi Mayap, kita pilih menu sales, kemudian receive payment. Sebelum menginput, kita harus mengubah link account terlebih dahulu yang berkaitan dengan sales. Kita pilih setup, kemudian link account, dan pilih pada sales account. Dan untuk I give discount for early payment, kita linkkan atau ganti dengan payment fee yaitu biaya admin. Dan di sini juga untuk
Dan untuk access share to late payment kita ganti dengan FreePaid. FreePaid adalah biaya angkut. Setelah selesai maka kita klik OK, dan setelah itu kita pilih menu styles, kemudian di save payment, dan jangan lupa deposit to account-nya kita ganti untuk cash in a wallet karena melalui karena dari Tokopedia. Setelah itu untuk customernya kita penjualan online, dan untuk tanggalnya kita isikan tanggal 3 bulan 12 tahun 2020, dan untuk receive paymentnya yaitu sebesar yang kita terima itu 8.573.400. Nah, untuk payment metodenya kita pilih yang transfer bank. Pilih yang dompet digital. Karena di sini tidak ada dompet digital, maka kita pilih new. Kemudian kita isikan dompet digital. Dan untuk metode type-nya kita pilih yang credit card. Setelah benar kita klik OK, kemudian kita inputkan pada payment method yaitu dompet digital. Nah, untuk ID-nya tidak usah diisi karena tidak ada. Di sini terdapat invoice NV611 tanggal 2 bulan 12 tahun 2020 dengan amount 8.360. Di sini terdapat diskon, kita tulis sebesar payment fee atau biaya administrasi yaitu 86.400. Maka di sini untuk financial charge-nya 300 dan untuk amount applied-nya itu 8.273.400. Sebelum kita record, kita harus kontrol terlebih dahulu untuk memastikannya. Karena di sini masih ada fade out atau harus dinolkan untuk fade out ini, yaitu dengan kita klik OK. Setelah itu code print letter, kemudian cancel, dan kita ke transaction journal. Untuk yang kita cari yang tanggal 3 yang berkaitan dengan fade out, klik tanda putih 2 kali. Ganti dari VAT untuk pajaknya menjadi NT, terus tag kode. Nah, oke. Dan di sini kan di 86.600. Kemudian kita close. Untuk dokumen yang ke-9 ini terdapat bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh rumah komputer untuk dibayarkan kepada aplikasi Dana sebesar 502.500
rupiah dengan pembayaran tagihan air PDAM bulan November. Di sini juga disertai dengan dokumen pendukung berupa dari dana. Di sini sebesar pembayaran sebesar 500.000 dengan biaya admin bank sebesar 2.500. Untuk menginput pada aplikasi Mayop, terlebih dahulu kita pilih menu banking karena kita melakukan pembayaran, terus kita pilih spend money. Dan untuk pay from akunnya kita ganti dari cash in bank menjadi cash in wallet karena melalui aplikasi Dana. Untuk cek akunnya kita tulis yaitu IKK garing 12/4, tanggalnya yaitu tanggal 5 bulan 12 tahun 2020 dengan amount sebesar 502.500 rupiah. Payment kita tuliskan PDAM ya Dana. Untuk memo kita tuliskan pembayaran tagihan air. Untuk akunnya kita pilih yang akun 6 yaitu electricity, water, telepon, and internet sebesar 500.000. Dan kita linkkan untuk payment fee akun 6 payment fee yaitu sebagai biaya administrasi sebesar 2.500. Dan pastikan out of balance-nya 0 sebelum kita record. Kita Ctrl L terlebih dahulu untuk memastikan. Di sini cash in wallet-nya akan berubah sebesar 502.500 rupiah, dan juga electricity telepon akan pada debit pada debit 500.000, dan untuk payment fee atau biaya administrasinya sebesar 2.500. Setelah benar kita klik OK, kemudian record, cancel. Untuk transaksi yang tersebut di sini terdapat bukti kas masuk dan diterima oleh rumah komputer dari RIS Komputer sebesar 86.350 rupiah sebagai pelunasan piutang atas transaksi tanggal 24 November tahun 2020. Di sini dengan nomor BKM garing 1220/2 tanggal 5 bulan 12 tahun 2020. Di sini juga disertai dengan faktur yang dibuat oleh rumah komputer dengan nama barang paket komputer desain grafis, kuantitasnya 5, harga satunya 15.700 dengan jumlah 78.500 dengan total 86.350. Di sini juga disertai dengan transfer yang dilakukan oleh RIS Komputer kepada rumah komputer sebesar 86.350.000. Untuk menginput pada aplikasi Mayop kita pilih menu sales, kemudian receive payment. Untuk customernya kita pilih RIS Komputer. Untuk ID-nya kita tulis GKM garing 12/2. Untuk tanggalnya tanggal 5 bulan 12 tahun 2020 dengan total amount receive-nya itu 86.350.000. Untuk payment metodenya kita pilih yang transfer bank. Use method. Karena tidak terdapat diskon karena pelunasan dilakukan pada tanggal 5 bulan 12 tahun 2020 dan penjualan dilakukan pada tanggal 24 November
tahun 2020, maka tidak terdapat diskon. Klik pada amount apply-nya sebesar yang kita terima 86.350.000. Pastikan out of balance-nya 0. Sebelum kita record, kita kontrol R terlebih dahulu. Di sini cash in bank akan bertambah, di sebelah dapat 86.350 dan akun receivable-nya akan pada posisi kredit sebesar 86.350. Kita klik OK, kemudian kita record, cancel.